Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Saya Andira Nazariska Syafitri dari kelas AB5H. Di video kita hari ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa hal mengenai public relation. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu PR. Yang kedua, mengenai sejarah singkat public relation di dunia dan di Indonesia. Yang ketiga, perbedaan public relation, marketing, advertising, dan sales. Yang keempat, peran dan fungsi public relation. Dan yang terakhir, apa yang harus kita miliki untuk dapat menjadi seorang public relation. Tanpa menunggu lama, mari kita lanjut videonya. Yang pertama, apa itu public relation? Public relation atau yang biasa kita kenal sebagai hubungan masyarakat adalah segala bentuk komunikasi baik itu verbal maupun non-verbal yang terencana, terorganisir, baik itu ke dalam organisasi maupun keluar antar sesama organisasi atau ke semua publiknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai sebuah profesi, seorang humas bertanggung jawab untuk memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati, dan membangkitkan ketertarikan masyarakat akan sesuatu atau membuat masyarakat mengerti dan menerima sebuah situasi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat public relation di dunia dan di Indonesia. Di dunia, public relation diawali oleh konsep dasar humas diperkenalkan pada tahun 1906 oleh Ivy Lee saat ia berhasil menjembatani konflik buruh batubara dan pengusaha. Konsep ini lalu dikenal sebagai Declaration of Principle atau Deklarasi Asas Dasar, yaitu prinsip terbuka dan tidak menyembunyikan data dan fakta. Yang kedua, sejarah singkat di Indonesia itu sendiri. Humas di Indonesia dikenal pada tahun 1950-an, di mana humas bertugas untuk menjelaskan peran dan fungsi-fungsi setiap kementerian, jabatan, lembaga, badan, dan lain sebagainya. Saja perbedaan public relation, marketing, advertising, dan sales. Di dalam marketing, kita membahas soal strategi untuk masuk ke dalam pasar di mana produk itu akan dipasarkan. Di sini kita membahas tentang 4P dan 7P. Berikut ada 4 komponen dalam pemasaran yang termasuk 4P. Yang pertama ada produk, yaitu kita membahas produk apa yang akan kita pasarkan, mulai dari bahan baku yang diperlukan, nama produk, dan paling penting adalah kualitas dari produk itu sendiri. Yang kedua ada price. Price ialah uang yang akan dikeluarkan oleh konsumen untuk bisa mendapatkan produk milik kita. Kita sebagai marketing harus bisa memberikan harga suatu produk yang bisa bersaing dengan para pesaing. Yang ketiga ada place. Place merupakan saluran distribusi yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli. Yang terakhir ada promotion. Promotion merupakan segala upaya yang dilakukan dengan tujuan agar konsumen dapat lebih mengenal dan tertarik pada produk kita. Selanjutnya ada 7P. 7P merupakan strategi pada dasarnya sama dengan strategi 4P, namun ada tambahan 3 komponen di dalamnya, yaitu yang pertama ada people atau participant. Semua orang yang terlibat dalam proses bisnis atau pemasaran. Yang kedua ada proses. Proses merupakan proses mengacu pada proses pelayanan dan proses transaksi. Dan yang terakhir ada physical evidence. Segala sesuatu yang menyangkut peralatan ataupun fasilitas fisik yang digunakan untuk mendukung aktivitas bisnis yang Anda jalankan. Selanjutnya ada advertising. Advertising sendiri merupakan segala bentuk pesan promosi benda seperti barang, jasa, produk jadi, dan ide yang akan disampaikan melalui media dengan tujuan untuk membujuk orang agar membeli produk kita. Untuk public relation sendiri, yaitu dia memiliki ciri fungsi yang pertama untuk membentuk citra perusahaan. Yang kedua ada memberikan berbagai informasi, di mana informasi itu mengandung tentang perusahaan, informasi yang tentang perusahaan ya, bukan informasi yang persuasif atau mendorong seseorang untuk membeli produk, melainkan informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan publik tentang perusahaan. Dan yang terakhir ada sales. Sales merupakan aneka skema dan langkah jangka pendek. Biasanya dilakukan tepat di tengah-tengah penjualan. Contohnya dari sales ini adalah adanya demonstrasi produk secara teratur atau membajang produk di depan toko, memberikan langsung potongan harga, memberikan hadiah, dan sebagainya. Apa sih peran dan fungsi public relation?
Sini saya jelaskan. Menurut Edward L. Bernays, terdapat 3 jenis fungsi public relation. Yang pertama, memberikan penerangan kepada masyarakat. Yang kedua, melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung. Dan yang terakhir, berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan atau lembaga sesuai dengan sikap perbuatan masyarakat atau sebaliknya. Lebih jauh, Desire and Broom 1995 dalam Jack Vince mencoba menyimpulkan bahwa peranan public relation di suatu organisasi adalah: yang pertama, menjadi penasihat ahli bagi manajemen. Yang kedua, fasilitator komunikasi. Yang ketiga, fasilitator proses pemecahan masalah. Dan yang keempat, ada proses teknisi komunikasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa yang harus kita miliki untuk dapat menjadi seorang public relation yang baik tentunya ya. Yang pertama yaitu komunikasi interpersonal. Kedudukan seorang public relation yang berada di garda terdepan sebuah perusahaan membuatnya wajib memiliki kemampuan komunikasi yang baik, terutama dalam hubungan interpersonal atau antara pribadi. Yang kedua, ada kemampuan menulis. Yang termasuk sebagai tugas seorang public relation adalah mengelola informasi dari internal perusahaan kepada masyarakat. Bentuk informasi yang disampaikan tak hanya bersifat lisan, tapi juga tulisan. Oleh karena itu, kemampuan menulis mutlak dimiliki oleh seorang public relation. Yang ketiga, ada manajemen media sosial. Seorang public relation wajib mengetahui bagaimana cara mengelola media sosial dengan baik, mengingat citra perusahaan juga tercermin dari aktivitasnya di media sosial, mulai dari memastikan agar strategi publikasi perusahaan sukses menarik perhatian masyarakat secara positif, hingga menjadi agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan masalah. Yang keempat, kemampuan riset. Kemampuan riset yang dimiliki oleh public relation akan membantunya dalam menyusun pesan yang tepat sasaran, yang tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tapi juga menguntungkan perusahaan. Dan yang terakhir, ada manajemen konflik. Seorang public relation harus dapat menjadi fasilitator proses pemecahan masalah, di mana dapat memberikan solusi dari masalah yang timbul di dalam perusahaan, mengingat reputasi perusahaan ada di dalam genggaman public relation. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.